sahabat hikmah di balik kisah. Beberapa waktu lalu warganet dihebohkan dengan video viral anak digorok ibunya saat membangunkan sahur. Video ini telah ditonton oleh puluhan juta netizen dan mendapat komentar kecaman. Setelah diselidiki ke lokasi kejadian di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Narasi video merupakan berita bohong atau hoax. Polisi kemudian meringkus pemuda berinisial MRA karena menyebarkan hoax melalui media sosial. Pelaku mengaku mendapatkan video tersebut dari grup pesan singkat, kemudian menyebarluaskannya ke media sosial dengan narasi seorang ibu tega menggorok anak kandungnya. Aparat Polsek Cipayung sudah mengamankan tersangka dan harus menjalani pemeriksaan. Berita bohong tersebut sangat berdampak terhadap ibu berinisial Y berusia 57 tahun ini. Sang ibu harus menanggung hujatan netizen dan berbagai komentar dari keluarga serta lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi kali ini bersama saya Rahmah Hayuningtyah dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Kalau dulu kan kita bilang jaga lisanmu, sekarang kan jaga jemarimu. Nah ini kita berbicara soal hoax, fitnah gitu kan, terutama di ranah media sosial. Seperti yang tadi kan ternyata yang namanya hoax itu tidak cuman, bahayanya itu tidak cuman bisa membuat kita berurusan dengan hukum, tapi ternyata juga kita lihat tadi sang ibu, dia dihujat netizen, orang-orang di sekelilingnya, gara-gara hoax hidup seseorang itu bisa hancur. Bagaimana pandangan Islam terhadap hoax atau fitnah seperti ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebahagiaan seorang muslim itu ketika dia mampu menjaga 4 mutiara hidupnya. Yang pertama, mutiara itu disebut dengan fikiran. Yang kedua, lisan. Ketiga, tulisan. Keempat, perbuatan. Nah, ini gampang nih, ujungnya an semua kan. Fikiran, lisan, tulisan, perbuatan. Kenapa ini menjadi kunci bahagia? Karena memang ini mutiara yang Allah jadikan rezeki dalam hidup kita. Semua berawal dari fikiran. Fikiran itu jendela menuju hati yang terekspresi lewat lisan dan tulisan kan gitu. Kita kalau udah terlalu jelek nilai orang lain, apapun akan jadi jelek. Dia berbuat baik itu nggak ngepek buat kita. Tetap kita cari kesalahan dan kejelekannya. Dari pikiran itu akhirnya mengotori hati, iri, dengki, kepengen munyain apa yang dia punya. Kalau perlu gimana kita pergi ke dukun nauzubillah, ditelu, disantet supaya orangnya sakit, apa segala macam. Nah, semua itu terekspresinya lewat lisan, jadi gibah, jadi fitnah. Dan ternyata gibah dan fitnah ini bisa menghilangkan semua amal baik kita. Ya, makanya harus hati-hati banget nih dengan jendela menuju hati kita, pikiran. Itulah kenapa kita harus banyak-banyak olah fikir. Olah fikir itu maksudnya mengedepankan husnuzon, baik sangka. Bagaimana rumusnya? Kalau masih ada kebaikan orang lain walaupun sedikit, mending kita fokus sama kebaikannya. Aduh, orang ini baik banget ya, kita bisa nggak berbuat baik seperti ini? Fokus di situ. Walaupun mungkin keburukannya jauh lebih banyak dari kebaikannya. Tapi sebaik-baiknya kita ketika kita melihat dan menilai serta mencontoh kebaikannya. Nanti yang akan keluar dari lisan juga kebaikan. Misalnya ada orang yang mau ngomporin nih. Lu tahu nggak sih tetangga kita tuh si Fulan? Oh jangan-jangan dia, enggak. Dia tuh orangnya baik loh. Kemarin aja ngirimin salam buat kamu. Padahal enggak. Tapi karena demi kebaikan dia sampai seperti itu. Maka semua berawal dari pikiran kita. Nanti terekspresi lewat lisan dan tulisan. Update status. Hati-hati loh kalau bergaul sama si A misalnya. Dipasangin foto tapi di blur gitu kan. Nah ini kan udah jadi keseharian kita banget sekarang ya. Nah yang keempat tadi jangan lupa kunci bahagia itu adalah perbuatan. Semua ada virusnya. Virusnya pikiran kita apa? Suuzon, buruk sangka. Itu virus. Makanya harus ada antivirusnya. Kan kalau komputer gitu ya. Ada virus, ada antivirus. Antivirusnya apa?
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar. Istighfarnya lewat mana? Lewat lisan. Ada orang yang memantapkan hati, dia harus berzikir dengan lisan. Nggak bisa cukup dengan hati. Sama kayak orang niat sholat. Imam Syafi'i dalam mazhabnya, niat itu ketika sholat harus dipertegas dengan ucapan lisan. Maka jangan heran kalau sebagian kita, sahabat hikmah, ada yang niatnya sampai terucap. Usolli fardhu zuhri arba'ah. Karena dia memperkuat hati. Mazhab yang lain nggak jadi syarat, cukup dengan hati, nggak harus dilafazkan, itu juga boleh. Nah, maka untuk memantapkan pikiran, biasanya kita minta ampun sama Allah itu dengan istighfar. Mohon ampun, tapi jangan juga lebay. Depan orang banyak, astagfirullah, nggak gitu juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin. Kita pengen gibahin orang, astagfirullahaladzim. Tapi harusnya ngerem tuh, pakem. Jangan koma, harus titik. Astagfirullahaladzim. Ngomong-ngomong itu lakinya nggak pulang-pulang. Nah kan jadi lanjut lagi kan. Jadi lanjut. Iya, aduh. Ini emang gosip, digosok makin sip kan. Nah perbuatan juga sama. Perbuatan tuh kan banyak sikap. Dari mata ya. Kalau ngomongin orang itu kan kadang kalau matanya yang julid ketahuan banget. Muji tapi muji kayak apa ya. Kayak nyinyir gitu. Nggak tulus gitu ya. Nggak tulus. Dia tuh baik banget tuh nggak sih. Padahal kan. Kayak di sinetron. Kayak di sinetron kan gitu. Nah makanya aduh fitnah tuh bahaya banget. Makanya kenapa dibilang al fitnah tuh asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan pembunuhan secara fisik. Tapi orang yang difitnah secara langsung kan dibunuh. Kebaikannya, karakternya. Makanya ada istilah pembunuhan karakter. Kemudian karirnya. Berapa banyak berita-berita hoax yang akhirnya karir seorang harus jadi korban. Nah, maka ya tadi mari sahabat hikmah kita jaga pikiran kita. Banyak-banyakin husnuzon. Kemudian jaga ini lisan kita. Virusnya ya ghibah dan fitnah. Jaga tulisan kita, komen yang bikin orang jadi sakit hati, hati-hati. Dan perbuatan kita, hati-hati. Kadang marah-marah dengan nunjuk-nunjuk, itu kan hasil dari sini, turun ke sini, terekspresi lewat perbuatan. Kemudian untuk menyelesaikannya ada istilah yang disebut tabayun. Tabayun. Nah kalau dalam Islam itu apakah ada tata caranya? Bertabayun itu seperti apa, Ustaz? Dalam Islam orang nggak boleh ngelepas marah begitu saja. Nanti banyak penyakit. Terlalu mendem marah juga nggak boleh. Nanti juga penyakit. Wasyawirhum fil amri. Yang bagus itu duduk bareng diskusi, itulah yang dibilang tabayun. Saling menimbang, saling konfirmasi, saling klarifikasi bahasa sekarang. Yang sasi-sasi itulah. Itu saling sasi-sasi untuk sampai pada kata mufakat. Jangan selesaikan masalah di WhatsApp atau di sosmed. Karena kita nggak ngelihat mimiknya seperti apa, intonasinya kayak gimana. Sebaik-baiknya masalah diselesaikan secara musyawarah, diskusi sampai ketemu titik mufakat. Untuk kemudian mengklirkan semua yang tadinya itu, apakah itu fitnah, apakah itu berita bohong gitu ya Ustaz. Itu dia. Baik. Nah berikutnya sahabat hikmah kita akan ke satu segmen di mana Ustaz Zaki akan menjawab pertanyaan salah satu sahabat hikmah, yaitu ada pertanyaan Ustaz tentang jadi ceritanya punya anak cewek sama cowok. Nah kalau masih kecil mungkin gak apa-apa di dalam satu kamar itu kan tidurnya. Nah ini mulai bimbang karena mungkin anaknya udah mulai gede-gede. Sebaiknya seperti apa kalau dalam Islam, kita akan bahas usai jeda.